100.000, aku mau sewa setengah ranjangmu. Sekalian bantuin kamu juga. Otaknya yang perlu diservis nih. Keluar dari sini, belok kiri, langsung ke rumah sakit jiwa. Sistem perpanjang usia detak jantung dan rona merah diaktifkan. Sisa usia Inang saat ini 72 jam. Satu-satunya target terikat untuk perpanjangan usia, mekanik Huoli. Merasa kurang? Bang Huo, ada pelanggan ya? Nona, suasana di bengkel ini sangat berantakan. Banyak noda oli di mana-mana. Jangan sampai gaunmu kotor. Shoya, kamu sudah kerja keras hari ini. Biar aku yang gantikan. Ambil uangmu dan enyah dari tempatku. Selamat kepada Inang, berhasil memegang tangan pemeran utama pria. Usia bertambah 1 hari. Sisa usia saat ini 4 hari. Lepasin, mau lepas nggak? Tadi kamu memegangku. Kamu harus tanggung jawab. Kalau mau gila, pergi ke tempat lain. Aku kan sudah bayar. Bawa aku ke kamarmu. Cepat, aku tinggal di kontrakan bersama yang kumuh di pinggiran kota. Kecoaknya bahkan lebih besar dari cincin berlianmu. Mau ngerasain hidup susah? Jangan nangis lalu kabur tengah malam nanti. Tunjukkan jalannya. Ikuti aku. Uangnya ada di sini, ambil sendiri. Pesan taksi dan pergi dari sini. Aku tidak mau pergi. Mulai hari ini aku tinggal di sini. Nona muda, sebenarnya apa maumu? Aku mau menaklukkanmu. Simpan saja trik murahmu itu. Bang Huo, sepertinya Nona tadi kurang sehat. Kebetulan Xiaoya memasak sup kacang hijau, biar ku bawakan 2 mangkuk. Halah, mekanik tahu apa sih? Nona muda, kalau mau cari sensasi mending sama aku saja. Hari ini panas sekali, Bang Huo. Minumlah biar adem. Tidak usah, jaga pandanganmu. Mulai sekarang, kalau dia ada di dalam ruangan ini, kamu dilarang mengetuk pintu. Bang Huo, ini salah paham, aku cuma berniat baik. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tempat rongsokan ini cuma dipenuhi sampah-sampah munafik kayak gitu. Kamu beneran yakin mau tinggal di tempat kayak gini? Mulutnya doang yang ketus, aslinya mah baik banget. Aku harus cari cara biar bisa tetap tinggal di sini. Aduh, wah selamat ya host. Kamu berhasil nempel ke pemeran utama pria ye. Umurmu langsung bertambah 3.000. Sekarang sisa 7 hari lagi loh. Poin kamu juga bertambah 500. Toko sistemnya sudah aku siapkan ya. Selesai. Langsung kurangi 500 poin sekarang. Ditukar dengan fisik, tubuh lembut mudah ditundukkan, dan aroma harum yang samar. Aduh host, kamu pintar banget sih milihnya. 2 fisik ini kalau digabung, wah, penukaran sukses. Bersiaplah menerima efeknya. Cepat bangun. Gak bisa bangun. Dadaku sakit banget. Ya sudah, kamu beneran mau tinggal di sini kan? Kamar ini cuma ada 1 ranjang. Nanti malam jangan salahin aku kalau kesempitan, ya? Gak apa-apa kok, sempit-sempitan aja sesukamu. Panas banget, aku mau mandi. Perempuan ini pasti gak pakai parfum. Tadi di bengkel baunya gak kayak gini. Sekarang dia malah kelihatan kayak siluman yang memancarkan aura menggoda. Ini kontrakan bersama. Keluar rumah, belok kanan, ada pemandian umum tarifnya 5 yuan per orang. Aku maunya mandi di tempatmu aja. Tuh, showernya pas di sebelah toilet jongkok. Paham kan nona besar? Tunjukkan jalannya. Pakai sandal ini. Sepatu hak tinggiku kena oli mesin, kotor tahu. Pakai aja. Tapi kalau ketularan kutu air jangan salahin aku, ya. Kak Huo, kebetulan banget. Nona Jang mau pergi mandi ya. Lampu kamar mandinya pakai sensor suara, tapi agak kurang peka. Pipanya juga sudah agak usang. Mau ku bantu. Bahkan, pas aku mau berak pun kamu mau ikut masuk juga. Ah, Kak Huo bercandanya kelewatan deh. Aku cuma takut Nona Jiang nggak terbiasa pakai shower tua itu. Diam di sini jangan bergerak. Nona Jiang, tempat ini berantakan banget. Orang kasar kayak Huoli nggak bakal tahu cara bersikap lembut sama perempuan. Kalau kamu merasa tersiksa di sini, kamu bisa datang cari aku. Showernya rusak, yang keluar air lumpur kuning. Tapi embernya sudah dicuci kok, air di dalamnya bersih. Ting, umur bertambah 1 jam. Sisa umur saat ini 7 hari 1 jam, terima kasih. Aroma harum yang samar di dalam kamar tadi. Sepertinya tercium lagi. Dari mana datangnya wanita gila ini? Ada apa? Kenapa diam saja? Enggak apa-apa, keran airnya patah. Tanganku teriris, aku mau keluar. Sabun cuci mukanya masuk ke mata. Perih banget sampai nggak bisa melek. Wolin, aku nggak berani gerak. Mundur dulu. Jangan tendang pintunya. Sakit tahu, manja banget sih. Selamat host. Emosi target pria bergejolak hebat. Hadiah tambahan umur 1 hari. Sisa umur saat ini 8 hari 1 jam. Huolin, mataku juga perih. Jiang Yu, mau apa kamu? Gua bukan Liu Jiahui. Coba saja kamu berani gesek-gesek lagi. Rasakan akibatnya. Aduh, sakit. Wanita ini mana mungkin datang untuk sewa semalaman. Dia jelas-jelas kesini cuma mau nagih utang.
Bikin repot saja. Jangan gerak. Sekarang baru tahu rasa sakitnya. Kalau kamu bertingkah lagi, lain kali yang terpotong adalah lehermu. Kalau saja tanganku nggak luka, hari ini aku pasti sudah mengambil keuntungan darimu. Umur telah diperpanjang. Membujuknya dengan berbagai cara selama 8 hari, batu sekalipun pasti akan melunak. Tidurlah, Huoli. Kalau kamu terus geser keluar, kamu bakal jatuh loh. Diam, tetap di tempatmu. Kak Ming, pelankan suaramu sedikit dong. Nanti bisa berisik dan mengganggu tetangga sebelah. Takut? Lagi pula ini bukan pertama kalinya dia menguping kita. Bersuaralah lebih keras. Huoli, kamu sudah tidur? Mereka berisik sekali ya. Padahal dia bilang kamu bukan pertama kalinya menguping. Jiang Yu, apa kamu pikir aku benar-benar tidak berani menyentuh Wolin? Lin Wen bilang kamu sudah sering menguping. Jadi kamu bersikap begini sekarang karena dengerin omongan mereka? Atau gara-gara aku nyentuh kamu? Jiang Yu, kamu benar-benar keras kepala ya, nggak bakal kapok sebelum kena batunya. Takut ya? Bukannya tadi kamu bilang aku jelek. Kalau begitu, biar hari ini aku kasih tahu kamu apa yang bisa dilakukan seorang pria kalau batas sabarnya udah habis. Kalau gitu ayo buktiin, mana tenaganya? Emang kamu berani? Ranjang ini kan bunyinya berisik banget. Semua tergantung seberapa lembut atau kasarnya aku nanti, Ci. Apa dia beneran bermasalah? Padahal aku udah seagresif ini. Sudahlah. Sistem mendeteksi bahwa tekanan darah lokal dari tokoh utama pria baru saja melonjak drastis sampai-sampai suhu tubuhnya hampir membakar ranjang. Mulut pria ini boleh saja menyuruhku pergi. Tapi ujung-ujungnya dia tetap beliin aku sarapan. Lagi kelayapan di mana sih, Kak? Semalaman nggak pulang-pulang. Sopan santunmu udah hilang kemana sih? Papa sama mama ada di ruang tamu. Yang Ruo-Ruo nangis dari semalam sampai sekarang. Katanya kamu merobek undangan pertunangan yang dia desain sendiri. Kamu pulang sekarang dan jelasin semuanya. Dia gila kali ya? Aku bahkan belum pernah lihat undangannya. Aku nggak mau pulang, nggak ada waktu. Aku nggak lagi nego sama kamu. Kalau dalam waktu setengah jam, kamu nggak pulang sendiri ke rumah keluarga Jiang. Aku sendiri yang bakal datang buat jemput kamu. Kamu tahu sendiri kan? Aku bisa melacak lokasi ponselmu. Dasar brengsek gila kontrol. Nona Jiang, Anda mau langsung pergi? Mari saya antar. Jalanan di sekitar sini agak susah dilewati. Enggak usah. Kamu akhirnya tahu jalan pulang juga? Kelayapan semalaman. Mau jadi apa kamu? Ruo-Ruo udah baik-baik nunjukin undangannya ke kamu. Atas dasar apa kamu merobeknya sampai hancur? Mak, jangan salahin kakak. Ini semua salahku. Harusnya aku nggak bahas soal keluarga Huo di depan kakak. Padahal aku tahu kalau pernikahan dengan keluarga Huo itu awalnya adalah hak kakak. Kamera pengawasnya emang rusak atau sengaja dicabut. Tinggal diperiksa aja kan langsung ketahuan. Buat apa aku ngakuin hal yang nggak pernah aku lakuin? Berhenti. Habis kelayapan dari mana kamu? Bau siapa ini yang nempel di tubuhmu? Kak, penciumanmu tajam banget sih, kayak anjing aja. Semalam aku pergi ke bar sama Shinran buat nonton pertunjukan. Rame banget, terus ada orang mabuk yang muntah ke sekujur tubuhku. Karena nggak ada pilihan lain, waktu itu aku terpaksa pinjam jaket buat dipakai. Aduh, jaket itu baunya menyengat banget. Bikin aku mau pingsan saking baunya. Kalau tahu kakak bakal nungguin di depan pintu, mendingan aku numpang mandi dulu sebelum pulang. Pacar barunya kerja apa sih? Mana ku tahu. Anak band rock kan emang kelakuannya begitu semua. Kalau kakak emang kepo banget, kapan-kapan aku bikin acara biar kalian berdua bisa ketemuan. Sujuo itu tipe cowok brengsek yang sok alim pakai kacamata bingkai emas. Coba tes dia bisa nambah umurku nggak? Jangan ngaco deh. Si gila kontrol itu malah bisa bikin aku mati. Gak usah banyak omong kosong di sini. Badanmu bau busuk begini. Cepetan sana naik ke atas dan mandi sampai bersih. Rua-rua sampai kesal gara-gara kamu dan gak mau makan sesuap pun. Masih berani-beraninya kamu ngejawab. Aku pilih mobil Aston Martin punya Jiang Yuan ini aja. Halo bos, ban mobilku pecah nih di daerah persimpangan Jalan Selatan. Bisa tolong utus Pak Huoli ke sini sebentar? Lagi benerin mobil ya Pak Huo. Sengaja kamu tusuk sendiri ya? Iya dong, kalau nggak bocor gimana caranya dia bisa ketemu kamu? Tugasku udah kamu selesaiin belum? Celana dalam rendah yang semalam, udah dicuci pakai tangan belum? Jangan bohong ya. Kalau belum dicuci, kenapa telingamu merah begitu? Kamu itu bego apa emang kurang kerjaan sih? Tiap hari main ke tempat kumuh begini. Gak takut diculik orang apa? Kan ada kamu yang bakal lindungin aku. Umur bertambah 3 jam. Ban serepnya ada di dalam bagasi. Mana ada mobil ini nggak punya ban serep. Kalau nggak ada ban serep, ngapain juga kamu bocorin bannya, bego? Ya udah derek aja balik buat diperbaiki. Huo kecil, kamu dapat pesanan gede nih. Bannya bocor, cuma perlu ditambal aja. Kalau gitu harus nunggu sebentar ya.
Karet tambalnya habis, harus beli dulu ke toko bangunan di ujung jalan. Nggak apa-apa, aku tungguin kok. Aku nggak cuma bakal nungguin aja. Bahkan berencana nongkrong di sini sampai gelap. Huoli, di sini ada makanan buat makan malam nggak? Aku lapar. Garis miring mobilmu udah selesai diperbaiki. Bayar terus pergi. Mobilku emang udah selesai, tapi orangnya kan belum diuji coba. Wah, host, buruan tempel dia. Umurmu nambah 3.000 hari. Cepat, 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 jangan berhenti. Lepasin. Garis miring nggak mau. Semalam kamu bikin aku sakit, jadi aku minta ganti rugi. Kamu sebenarnya mau ngapain sih? Aku mau nginep di sini malam ini. Xiaoyu, kamu beneran pikir aku ini cowok lembek? Gini-gini aku ini cowok normal. Kalau kamu terus-terusan ngegoda kayak gini, kamu nggak bakal bisa keluar dari pintu ini malam ini. Kalau gitu nggak usah keluar aja. Hah? Udah jam 10. Kenapa belum pulang juga? Kawasan Jalan Tua Selatan. Bengkel mobil itu kan? Aku jalan sekarang. 20 menit lagi sampai. Gak usah, mobilku mogok. Udah kupanggil mobil derek buat dibawa ke bengkel resmi. Aku pulang naik taksi, bentar lagi sampai. Aku hitung sampai 30. Taksi yang kamu pesan harus sudah kelihatan di peta. Kalau enggak, aku bakal jemput kamu sesuai lokasi GPS. Aku harus pergi. Garis miring. Kenapa terburu-buru? Orang rumah udah nyariin. Tenang aja, besok mobilnya kuambil. Biaya servisnya nggak bakal kukurangi sepeser pun. Bye. Huoli, mobilku kutinggal di sini buat jaminannya. Kamu utang makan sama aku. Sini. Di mana mobilmu diperbaiki? Di bengkel resmi. Yang mana? Yang di timur kota. Kalau nggak percaya, cek aja sendiri. Yang Yu, belakangan ini kamu makin liar ya. Kakak kok ngomong gitu sih? Aku cuma lagi nggak betah di rumah aja. Emangnya di lantai bengkel resmi timur kota bakal ada barang kayak gini yang jatuh? Mobilnya dikirim ke bengkel pinggir jalan dulu buat darurat. Baru setelah itu dipindahkan ke bengkel resmi. Kak, kalau kakak tidak percaya, aku akan memberikan nomor telepon montir itu kepadamu. Sekarang, naiklah ke atas dan tidurlah. Besok biarkan sopir yang mengantarmu, jangan menyetir sendiri. Jiang Yuan kemungkinan besar tidak akan percaya begitu saja. Dia pasti akan menyelidiki semuanya. Besok pagi-pagi sekali, mobil Aston Martin itu harus segera disingkirkan dari bengkel. Tolong panggilkan mobil derek untukku sebelum jam 8 pagi besok. Kirim mobilku ke dealer resmi Sinda di timur kota. Biayanya nanti aku transfer ya. Nona, adikmu hari ini mulai berakting lagi. Kakak semalam pulang larut sekali, pasti kurang istirahat ya. Wajah kakak kelihatan kurang segar deh. Lumayanlah, masih mending daripada menangis semalaman. Kakak, jangan marah lagi dong. Masalah pertunangan itu aku yang salah. Seharusnya aku tidak mengungkitnya untuk memancing emosimu. Lagi pula pernikahan itu sebenarnya sejak awal ayah dan ibu ingin menjodohkannya dengan kakak. Pernikahan apa? Hua Ming'an lah, putra sulung dari keluarga kedua Huo. Bulan depan dia akan datang ke kediaman Jiang untuk melamar. Aku tidak tertarik dengan keluarga Huo. Siapapun dari keluarga kedua yang datang melamar, apa hubungannya denganku? Kalau kamu mau menikah dengannya, ya menikah saja. Kakak bicara mudah sekali. Keluarga kita ini status sosialnya seperti apa? Jika Ruo-Ruo bisa menikah ke sana, itu adalah keberuntungan luar biasa bagi keluarga Jiang kita. Sudahlah kamu tidak mengerti apa-apa. Jangan malah merusak suasana di sini. Iya, iya keberuntungan yang luar biasa besar. Aku mau naik ke atas dulu, silakan kalian lanjut saja. Pak Huo, makanannya sudah siap. Kamu gila ya? Terima kasih pujiannya, cepat makan. Kamu tidak makan? Aku sudah makan. Ini khusus kubawakan untukmu. Kak Li, kakak perempuan ini siapa? Teman. Xiao Zhou, taruh saja di sana. Nanti aku makan. Kalau begitu Kak Li, silakan lanjut sibuk. Aku pulang dulu ya. Berapa harganya? Aku tidak suka berutang budi. Kamu berutang makan padaku. Lupa ya, makan kali ini kuanggap sebagai uang muka. Lain kali kamu traktir balik saja. Kak, permisi lewat sebentar. Aku mau bantu Kak Li ngepel lantai. Lantainya berminyak banget. Kakak pakai sepatu sebagus ini, hati-hati jangan sampai terpeleset ya. Kak Li, aku beneran nggak sengaja. Aku beneran nggak bermaksud begitu. Mulai sekarang, jangan antar makanan lagi ke pabrik. Bilang saja begitu ke ibumu. Host, kamu dapat bonus lagi. Tambah 3 hari, sisa 23 hari 5 jam. Hampir jantungan aku. Sudah nggak apa-apa. Tadi kamu ngelindungin aku sampai segitunya. Apa kamu cuma menganggapku teman biasa? Terus, apa kamu juga bakal ngelindungin semua teman perempuanmu kayak gitu? Host, mentalmu tenang juga ya. Gawat, kakakmu mau datang menyeretmu pulang. Huoli, nanti malam kamu pulang kerja jam berapa? Enggak pasti. Nanti aku tunggu ya. Kamu lagi ada masalah ya? Lagi ribut sama orang rumah? Enggak kok. Cuman ada satu orang di rumahku yang hobinya ngatur-ngatur banget.
Semua hal harus dia tanyain. Keluar rumah diatur, pulang pun diatur. Aku makan sama siapapun dia harus tahu. Bikin risih banget rasanya. Kakakmu pernah main tangan nggak? Nggak, dia nggak pernah main tangan. Dia cuma pakai mulut dan otaknya. Kalau begitu, jangan sering-sering main ke sini. Kalau sampai ketahuan dia, kamu sendiri yang bakal susah. Ya itu kan karena kamu yang nggak mau diajak keluar. Kalau saja kamu mau diajak keluar makan, nggak mungkin kan aku sampai harus terus-terusan datang ke perkampungan padat ini. Sabtu malam aku nggak ada kerjaan. Kalau mau traktir, hari Sabtu saja di warung kaki lima. Aku nggak mau kalau ke restoran mahal. Oke, deal. Bulan depan kamu sudah mulai kuliah tahun ketiga. Aku sudah menyuruh orang memeriksa jadwal kuliahmu. Mata kuliah jurusannya nggak terlalu banyak. Aku sudah atur semuanya dengan Pak Chen. Mulai sekarang dia yang akan menjemputmu di kampus setiap sore. Untuk pengajuan tinggal di asrama, sudah kubatalkan. Tapi Kak, di tahun ketiga kuliah ini kan banyak tugas laporan jurusan yang harus kubuat. Semua teman sekamarku tinggal di asrama. Kalau cuma aku sendiri yang pulang pergi, mereka pasti bakal mengucilkanku. Mengucilkan? Anggota keluarga Jiang, siapa yang berani mengucilkanmu? Soal bahan referensi, kamu tidak perlu khawatir. Tulis saja daftar buku apa saja yang kamu butuhkan. Besok aku akan menyuruh orang mengosongkan satu ruangan di lantai 2 untuk dijadikan ruang perpustakaan pribadimu. Kamu mau berdiskusi dengan siapa? Aku bisa langsung menyuruh semua profesor di departemenmu datang ke villa ini. Tapi Kak, seberapa jauh kampus dari sini? Kalau macet di jam sibuk pagi dan sore, perjalanannya bisa sampai 1 jam. Pak Chen pasti lelah sekali jika harus bolak-balik setiap hari. Lagi pula, bukankah Dek Ruo-Ruo juga sedang belajar di rumah? Aku kan sering keluar masuk dari pagi buta sampai larut malam. Kalau sampai mengganggu waktu istirahatnya kan tidak enak. Jiang Yu, kamu sedang menjadikan Ruo-Ruo sebagai tamengmu, ya? Mana ada, aku tidak begitu kok. Jangan buat aku membongkar kebohonganmu. Dulu, waktu kamu berebut kamar tidur utama dengan Ruoru, kamu bahkan tidak peduli sampai membangunkan seisi rumah di tengah malam. Sekarang kok tiba-tiba sifatmu berubah? Bisa-bisanya kamu peduli pada orang lain. Kan aku sudah dewasa sekarang, jadi lebih mengerti keadaan. Kalau aku terus membantahnya, kadarnya pasti akan langsung aktif. Begitu dia menyelidikinya lebih dalam, hubungan dengan Huolin pasti akan segera terbongkar. Ya sudah, aku tidak jadi pindah saja. Tapi minta Pak Chen ganti mobil yang lebih murah saja. Mobil Rolls-Royce itu terlalu mencolok, aku risih memakainya. Pergilah tidur. Gaun untuk pesta makan malam asosiasi bisnis hari Sabtu nanti akan tiba besok. Pergilah bersama Ruo-Ruo dan jangan membuat masalah. Siap Kak, aku janji akan jadi anak baik. Kak, kamu sudah datang? Warna gaun ini sangat cocok dengan kulitku. Tadi aku baru saja mencobanya, tapi bagian pinggangnya agak sedikit kebesaran. Tapi tinggal minta penjahit mengecilkannya 1 inci saja. Kak, coba lihat, aku pakai ini cantik tidak? Bagus kok, kelihatan sangat pas di tubuhmu. Tapi manajer Lin bilang, gaun ini sebelumnya disiapkan khusus sesuai dengan ukuran tubuhmu, Kak. Kak, kalau kamu menyukainya, aku bisa melepasnya untukmu. Lagi pula, aku kan baru saja kembali. Aku tidak boleh merebut milik kakak. Ruo-Ruo, kenapa kamu harus mengalah padanya? Kamulah satu-satunya putri sulung keluarga Jiang yang sah. Hanya untuk pakai gaun saja, kamu masih harus melihat ekspresi orang lain. Kalau tidak pas, suruh saja mereka mengubah ukurannya. Ibu, jangan begitu. Nanti kakak bisa tidak senang. Memangnya apa yang membuat dia tidak senang? Dia makan dan memakai pakaian dari keluarga kita, sekarang malah berani berebut pakaian denganmu. Benar-benar tidak tahu malu. Adik terlihat sangat cantik memakainya. Kenapa malah kelihatan sedih? Aku tidak bilang tidak mau memberikannya padamu, tapi warna sampahnya ini tidak cocok untuk semua orang. Raut wajah adik hari ini kurang segar. Hati-hati nanti wajahmu malah terlihat kusam. Nanti kalau media mengambil foto dan menyebarkannya, kamu malah mempermalukan nama baik keluarga Jiang. Manajer Lin, tolong setrikakan gaun yang sedang kupegang ini. Aku mau mencobanya sebentar lagi. Nona Jiang, desain gaun ini agak berani. Bagaimana kalau Anda melihat model yang lain saja? Tidak perlu yang ini saja. Nona Jiang, gaun ini benar-benar tampak seperti dirancang khusus untuk Anda. Cantik sekali. Kalau Anda memadukannya dengan dek, yang ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kan bagus sekali. Selain ringan dan tidak ribet, tapi kerahnya terlalu rendah, bagian punggungnya juga terlalu terbuka. Ganti dengan yang lebih tertutup. Aku tidak mau ganti, aku maunya yang ini. Yang ini tidak bikin sesak, lagi pula kita harus berdiri selama beberapa jam di acara perjamuan nanti. Kakak mau melihatku kelelahan sampai tumbang ya?
Ambilkan selendang untuknya. Yang warna hitam, jangan sampai dia masuk angin. Jangan dilepas ya. Kak, kakak mengikatnya dengan simpul mati. Aku tahu. Pak Chen sudah menunggu di luar, ayo pergi. Kak, aku ke toilet sebentar. Selendang ini diikat terlalu kencang membuatku tidak nyaman. Aku mau merapikannya sebentar. Ya sudah, sana pergi. Jangan berkeliaran kemana-mana. Sudah menunggu lama ya Pak Huo? Kamu pakai gaun begini tapi malah makan barbeque. Haha, nggak cuma makan barbeque tapi juga makan nasi. Jiangxu, habis makan buruan balik sana. Tapi kalau habis makan langsung pergi, nggak seru banget kan? Malam ini aku rela ambil risiko kakiku dipatahkan. Cuma buat kabur dan nyari kamu. Gimana kalau malam ini kamu tampung aku semalam? Kamu serius? Buru-buru amat dikejar setan ya? Kurang lebih begitu. Kakak tertuaku yang gila kontrol itu kayaknya udah tahu aku nggak ada di hotel. Nggak usah ditanya lagi. Pergi sana. Iya, aku bakal pergi kok. Mau ngapain? Cuma mau minta imbalan. Chang Yue, kamu gila ya? Diam, jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu sebentar. Chang Yun, kamu gila ya? Diam, jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu sebentar. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil memeluk pemeran utama pria lagi. Masa hidup bertambah 3.000. Udah puas main-mainnya. Mobil Pak Chen ada di gang belakang. Ku kasih waktu 3 menit. Kalau nggak muncul juga, aku sendiri yang bakal ke sana. Baginda harus pergi sekarang. Ingat makan ginjal panggang yang tadi selagi masih hangat. Kata penjualnya, tadi dikasih banyak bawang putih. Bagus banget buat stamina loh. Kapan-kapan aku bakal datang lagi buat nagih imbalanku. Nona besar. Kak, kok kakak ada di dalam mobil juga? Jawab, tadi kamu sebenarnya pergi kemana? Kak, sakit. Kakak nyengkeramnya kekencangan. Aku cuma pengen keluar cari angin segar, tapi malah nyasar. Gang sempit itu gelap gulita banget, bahkan nggak ada satupun lampu jalan yang menyala. Kakiku udah sakit gara-gara pakai sepatu hak tinggi yang runcing begini, ditambah lagi tadi entah tersandung apaan. Hampir aja aku jatuh tersungkur. Kak, gendong aku naik ke atas dong. Pak Chen, tolong matikan Aceh di kursi belakang. Bang Li, kok kakak cantik yang kayak bidadari itu nggak datang lagi ya? Kalau dia nggak datang, kedai camilan malam di jalan kita ini, bahkan bos tahu pun selalu nyariin dia. Bang Gendut, kamu makan sepiring tiram itu sampai cangkangnya nggak tersisa sama sekali. 2 hari ini gairahmu lagi memuncak ya. Sampai bingung mau disalurkan kemana. Tutup mulutmu. Sana seret tumpukan besi tua di pojokan itu, terus jual. Kakakku akhir-akhir ini lagi gila. Dia mengurungku di dalam rumah dan nggak ngebolehin aku keluar. Apa kamu nggak ada kangen aku sedikit saja? Tuan rumah, sisa umur Anda saat ini tinggal 20 hari lagi ya. Aku juga nggak punya pilihan lain. Awas saja kalau kamu berani membatalkan janji di kedai makan hari Jumat malam nanti. Cowok tangguh ini tumben-tumbennya ngajak aku ketemuan duluan. Boleh juga Master Huo, siapkan fisikmu baik-baik ya. Hari Jumat jam 4 sore. Basement 2, area parkir bawah tanah Wanda Plaza. Tunggu aku di depan lift. Tugasmu adalah menjemputku. Paman Chen, tolong pegangkan ini sebentar. Aku mau ke toilet sebentar. Aku segera kembali buat lanjut coba pakaiannya. Jadi ini yang kamu sebut pergi ke toilet? Kak, kok baru datang sih? Aku tadi cuma mau pergi ke toilet. Tapi ternyata di bawah sana mirip banget sama labirin. Aku muter-muter di bawah lama banget sampai nggak ketemu jalan keluar, Kak. Ayo pergi, bau asap knalpot di sini menyengat banget. Aku mau muntah rasanya. Nggak kenal, siapa sih dia? Nggak kenal. Penampilannya lusuh banget kayak orang miskin. Mobil van butut begitu malah parkir menghalangi jalan di depan lift. Sistem keamanan Wanda Plaza sekarang makin hari makin payah saja. Sembarang mobil boleh masuk. Kak, di mana mobilmu? Ayo cepat, aku lapar banget sampai rasanya bisa makan seekor sapi. Masuk ke dalam mobil. Nggak kenal, penampilannya lusuh banget kayak orang miskin. Mobil van butut begitu malah parkir menghalangi jalan di depan lift. Dia adalah nona muda terhormat yang berada di kasta atas. Sedangkan aku cuma seorang montir bengkel yang menyetir Wuling Hongguang. Tuan muda maksud dari tuan besar adalah Anda harus kembali paling lambat akhir bulan depan. Posisi penerus keluarga kita tidak boleh dibiarkan kosong terus-menerus. Bilang padanya jangan terus mendesakku. Tapi tuan muda, Anda sudah berada di luar selama 3 tahun. Soal kecelakaan itu, kan sudah kubilang jangan mendesakku. Nona muda terhormat yang tinggi di atas sana. Sedangkan aku cuma seorang montir yang cuma punya mobil Wuling. Kak, aku salah. Salah di mana? Nggak seharusnya keluyuran sembarangan. Nggak seharusnya pergi tanpa pengawal. Nggak seharusnya pakai baju sesantai ini ke mall. Tanpa izinku, kamu nggak boleh keluar rumah lagi. Sisa waktuku tinggal 20 hari lagi. Sejak diincar, keluar rumah pun nggak bisa. Gimana caranya aku bisa bertahan hidup? Dia mau aku terkurung selama 20 hari?
Kalau aku nggak nyari perpanjangan umur, aku beneran bakal tamat. Tuan Putri, kamu bicara sendiri lagi ya? Shoke, menurutmu kalau aku pergi malam ini bisa nggak? Bisa kok, asalkan kamu berani pergi, Shoke pasti bakal dukung kamu. Ayo nekat aja. Host, malam ini paling cocok pakai buff tubuh kulit es tulang giok. Cuma perlu 10 hari usia hidup mau ditukar? Tukar, harus berhasil ditukar. Sekarang sisa usia hidupmu tinggal 10 hari. Buff sudah aktif. Efek sistem murahan ini kuat banget. Sebenarnya mau menyelamatkan host kayak gimana? Saran saja, sebelum kabur lain kali, ganti dulu dengan sepatu olahraga. Pakai sepatu hak tinggi buat panjat pohon ini beneran sangat. Diam. Pak Chen, tadi sore di area basement 2 Wanda. Ada mobil Wuling, selidiki sampai tuntas. Nona parfummu wangi banget. Nona Jiang malam-malam begini nyari Kak Huo. Kak Huo lagi emosi, kalau kamu ke sana nanti malah kena omel. Gimana kalau mampir ke kamarku dulu? Udah nggak apa-apa. Kok masih belum lepasin tanganmu? Nggak mau lepas. Siapa cowok di garasi tadi sore? Kakakku, kakak kandung. Jangan mimpi, mana mungkin aku punya nasib semulia itu. Tengah malam begini kamu nemuin aku. Apa nggak takut dia bakal matahin kakimu? Makanya aku nekat setengah mati buat kabur. Wolian, kamu ngirim pesan bilang nggak bakal ngunci pintu. Itu kan karena kamu nungguin aku datang. Jenderal, kamu sebenarnya tahu nggak sih artinya cari mati? Nggak tahu. Coba ajari aku. Wah, host melakukan kontak fisik yang sangat intim. Target berhasil ditaklukkan. Jiwa dan raga sepenuhnya sudah takluk. Sisa umur langsung bertambah 365 hari. Sekarang sisa waktunya jadi 1 tahun lebih. Ini benar-benar mendebarkan. Makanya aku berjuang setengah mati buat kabur. Huolian, kamu kirim pesan bilang pintunya nggak dikunci. Itu artinya kamu nungguin aku datang, kan? Yang Yu, apa kamu benar-benar bosan hidup ya? Nggak tahu tuh. Coba ajarin aku dong. Efek buff sialan itu cuma bikin cantik, nggak bikin kebal pukulan. Tuan muda, ada orang dari keluarga Jiang di bengkel selatan kota Cha. Perlu kita cegat? Yang Yu, pemusnah mayat termuda dan paling berdarah dingin di kalangan anjing. Wanita ini memanggilnya kakak, tapi hubungan rahasia di antara kakak beradik ini tidak sesederhana itu. Sebarkan info palsu untuk menutupi rahasia keluarga Huo. Biarkan saja mereka menyelidikinya sesuka hati. Terserah dia mau melakukan apa. Sekarang dia sedang tidur di ranjangku, jadi dia milikku. Pintunya sengaja kukunci dari dalam. Kamu tidak keluar lewat pintu utama. Ada bekas gesekan baru di kulit pohon beringin di lantai 2. Lebih baik kamu berdoa sebelum aku menemukanmu. Kamu tidak melakukan hal-hal yang kelewat batas. Nggak bisa. Aku harus segera menyelinap kembali sebelum dia datang. Sudah bangun, aku membelikan shengjian dan susu kedelai. Mana sempat makan shengjian, Kak? Kakakku sudah tahu dan sedang menuju ke sini. Cepat keluarkan mobil wulingmu dan bawa aku kabur. Makan saja makananmu. Kalaupun langit runtuh, aku yang akan menahannya. Menahan pakai kepalamu? Yaitu Jiang Yuan. Mereka nggak akan bisa melacaknya. Plat nomornya sudah kuganti dari lama. Semalam kami bermesraan lama sekali. Baju ini penuh dengan bau badannya. Kalau aku pulang dengan keadaan begini, kakak pasti bakal membantaiku hidup-hidup. Aku nggak bisa pulang pakai baju ini. Leherku penuh bekas begini. Gimana cara nutupinnya? Kamu ini kayak anjing ya. Kok hobi banget menggigit? Beli mobil baru untuk memasang umpan. Pagi-pagi begini berisik banget sih. Ran, tolong aku. Kakakku sedang memeriksa keberadaanku. Cepat samakan jawaban kita. Bilang saja kalau semalam aku tidur di kamar tamu rumahmu. Kakakmu kumat lagi tuh, ya udah. Aku bilang mau ngajak kamu ke bar buat nonton pertunjukan cowok seksi. Kamunya malah meluk model cowok itu erat-erat nggak mau lepas. Jangan ngomong sembarangan deh. Bilang aja kita sesama cewek lagi ngumpul, minum-minum, terus main kartu. Aku tutup dulu ya. Pertunjukan cowok seksi, omongannya jangan didengerin, ngaco dia. Cemburu ya? Duduk yang benar. Malah ketawa lagi. Aku pulang dulu. Akhir-akhir ini situasinya lagi agak ketat. Harus jaga sikap dulu beberapa hari. Bawa balik aja bajunya buat kenang-kenangan. Nih, aku balikin. Cowok kasar ini sama sekali nggak ada niat buat ngelepasin aku. Wah, host, cumannya sukses. Sisa usia bertambah 10 hari lagi. Nggak boleh ngebiarin dia ngomong duluan. Yang lahir belakangan emang selalu kalah posisi. Kak, aku minta maaf, aku salah. Kakak mau pukul atau marahin aku juga nggak apa-apa. Jelaskan, pergi kemana? Semalam aku pergi ke bar sama Lin Xinran. Aku manjat pagar buat keluar. Karena mabuk berat, aku numpang tidur semalam di kamar tamu rumahnya. Minum-minum sampai bibirmu bengkak begitu. Ini gara-gara aku jatuh ke sandung di tangga.
Mukaku duluan yang nyium tanah. Gigi depanku hampir aja copot. Nih lihat, yang ini sampai goyang banget. Memangnya tangga di bar itu terbuat dari besi? Bukan dari marmer, makanya keras banget. Naik ke mobil. Sana tidur lagi. Siang nanti nggak usah turun. Biar Bibi Wang yang bawain makanannya ke atas. Tuan muda, sarapan hari ini sudah siap? Nggak usah. Ada yang aneh. Jang Yuan kok gampang banget ngelepasin aku hari ini. Akhirnya sampai juga, untung nyawaku masih selamat untuk sementara. Yang penting masih hidup. Cowok ini sebenarnya waras nggak sih? Udah tidur bareng pun. Dia masih nggak bisa ngomong yang manis sedikit aja. Tatapan mata seperti itu jelas bukan tatapan yang biasa dimiliki seorang montir. Sabtu malam depan bakal ada pesta di rumah. Ini kemauan ibu. Acara itu kan buat mengumumkan identitas Jang Ruo secara resmi, Kak. Bagaimana kalau begini saja? Gunakan kesempatan ini untuk membiarkanku pindah saja. Jang Ruo juga sudah diakui kembali sebagai keluarga. Upacaranya pun sudah selesai digelar. Kalau aku terus menumpang di sini, rasanya tidak pantas lagi. Ibumu juga selalu kesal setiap kali melihatku. Apalagi Jang Ruo, dia selalu mencari masalah denganku setiap hari. Aku tinggal di rumah ini cuma bakal jadi bom waktu saja. Lebih baik biarkan aku pergi. Aku bisa sewa rumah sendiri, sekolah sambil kerja paruh waktu, mandiri. Kan jauh lebih baik. Sudah selesai bicaranya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Aku kan bukan bagian dari keluarga kalian lagi. Untuk apa menahanku terus di sini? Buat pajangan? Tidak peduli apapun yang terjadi di pesta nanti, margamu tetaplah Jang. Selama ada aku, hal itu tidak akan pernah berubah. Lalu, di pesta nanti, aku harus berdiri di mana? Hari itu, kamu akan masuk bersamaku. Kursimu tepat ada di sebelah kananku. Hah? Aku diposisikan di depannya, urutannya berdasarkan umur. Dia bisa langsung gila di tempat kalau begitu. Itu urusan dia. Lalu aku harus pakai baju apa? Pilih saja yang kamu suka, lalu beli. Tapi jangan yang pamer punggung, dan tidak boleh pamer kaki. Ran, keluargamu sudah menerima undangan pesta hari Sabtu kan? Sudah kok, ibuku menyuruhku memakai gaun musim panas tahun lalu. Jelek banget sampai rasanya aku mau mati saja. Kalau kamu, kakakku melemparkan kartu hitam padaku, menyuruhku beli sendiri. Kartu hitam? Ayo pergi sekarang. Sore ini ke Henglong, aku yang nyetir jemput kamu. Kak, aku pergi bersama Shinran dulu ya, untuk beli gaun pesta. Sore nanti aku sudah pulang kok. Pak Chen yang akan mengantarku. Pak Chen sudah menunggumu di halaman depan. Yuyu, cepat naik. Lantai 3 baru saja kedatangan koleksi musim semi dan musim panas terbaru. Ikuti saja dia. Seluruh badanku lebam-lebam biru semua. Pinggangku mau patah, kakiku rasanya mati rasa. Bahkan mau jongkok di toilet aja sampai harus pegangan tembok. Tapi kamu malah enak-enakan. Masih segar bugar pergi ke bengkel ya. Aku di rumah terus buat mulihin diri. Sampai rasanya mau jamuran tahu. Kamu mau datang ke bengkel nggak? Nanti aku siapin tempat buat kamu. Ih, pergi sana. Sembuhin dulu badanmu baru ngomong. Yang ini, sama yang hitam itu coba semua deh. Ngomong-ngomong soal serius, Tuan Muda Jangmu itu, Abenita tahu ada permintaan khusus nggak soal pakaianmu? Nggak boleh kelihatan punggung, sama nggak boleh kelihatan kaki. Gimana? Kurang tertutup apa coba? Kalau dipakai malah mirip biarawati tahu. Kamu beneran niat bantuin aku milih nggak sih? Kobein dulu. Kamu beneran manusia bukan sih? Berisik. Maksudku, kalau kamu pakai gaun ini ke pesta, semua mata bakal langsung tertuju ke kamu. Fix. Yang ini aja. Sepatunya juga harus ganti. Terakhir kali kamu pakai yang warna perak itu, jalannya udah kayak pakai egrang. Sampai jatuh babak belur kan. Sepatu yang itu udah pensiun. Kenapa? Kakimu kram ya? Bukan, ini bekas kepentok 2 hari yang lalu. Kepentok di mana? Paha bagian dalam. Jiang Yu, kamu lagi ada apa-apa ya? Ada apa-apa gimana? Concealer di lehermu itu tebel banget tahu. Sampai kelihatan dempulannya. Kamu sadar nggak sih? Ini alergi. Alergi karena pergantian musim kok. Alergi kok sampai ninggalin bekas cupang kayak gitu. Baru kali ini aku lihat. Awas ya kalau kamu sampai berani bocorin satu kata aja, kita putus pertemanan. Hah? Siapa? Sejak kapan kejadiannya? Ganteng nggak? Tingginya seberapa? Kerjanya apa? Lepasin. Kamu bikin aku capek banget tahu. Nggak mau cerita. Makin sedikit yang kamu tahu, makin aman buatmu. Bahaya kalau sampai kakakku menyelidikimu. Paham deh. Melihat caramu jalan yang kesakitan gitu, stamina orang itu kuat juga ya. Kakak sudah pulang. Habis dari Henglong Plaza ya? Koper ini koleksi terbaru musim semi dan panas kan? Kakakmu yang membelikannya untukmu. Jiang Yu, sini duduk.
Kakakmu sudah bilang kan soal pesta minggu depan? Iya, katanya Ruo-Ruo hari itu harus naik ke panggung untuk pidato. Dia akan mewakili martabat keluarga Jiang. Ibu sudah mencarikan desainer gaun khusus terbaik di Jiangcheng untuk membuatkan gaun khusus untuknya. Bahannya bahkan diterbangkan langsung dari Italia. Ongkos jahitnya saja hampir 200.000 yuan. Ruo-Ruo itu anak yang sangat pengertian. Karena takut boros, dia sempat menolak ibu berkali-kali. Ibu, aku sungguh tidak bermaksud begitu. Jangan sungkan, kamu itu kan putri kandung keluarga Jiang. Uang segini tidak ada apa-apanya. Gaun yang kamu beli itu pakai kartu kakakmu, kan? Berapa harganya? Aku tidak melihatnya. Jiang Yu, ibu mau bicara sesuatu yang mungkin tidak enak didengar. Di acara minggu depan, bintang utamanya adalah Ruo-Ruo. Kakakmu mengizinkanmu datang hanya untuk menjaga perasaanmu. Jadi kamu harus tahu diri. Pakaianmu jangan mencolok, jangan sampai mencuri perhatian Ruo-Ruo. Bagaimanapun statusmu itu cukup rumit. Orang-orang di luar sana terus memperhatikan kita. Kalau pakaianmu terlalu sembarangan, orang-orang akan bergosip di belakang kita dan bilang kalau keluarga kita bahkan tidak bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu. Ibu, jangan marahi kakak lagi. Kakak kan sudah tinggal di rumah ini selama 20 tahun. Dia pasti lebih berpengalaman dariku. Pasti tahu bagaimana harus bersikap. Iya, aku mengerti, Bu. Aku ke atas dulu. Nona, apa makan malamnya mau dibawakan ke atas? Tidak usah, aku tidak lapar. Turun dan makanlah. Aku tidak lapar. Aku tidak tanya kamu lapar atau tidak. Jiang Yu, aku hitung sampai 3. 1, kekanak-kanakan sekali. Wah, kakak akhirnya ikut makan juga. Kupikir malam ini kakak tidak akan turun. Sini, duduk di sini. Kak, hari ini beli gaun apa di Hanglung? Sini tunjukkan ke ibu. Selera ibu kan bagus, biar ibu bantu kasih saran. Cuma model biasa kok, nggak ada yang spesial buat dilihat. Terus warnanya apa? Jangan sampai kembaran denganku saja. Punyaku warna champagne gold, nggak bakal kembaran. Ruo-Ruo, pidatomu sudah kamu hafal sampai mana? Sudah hafal sebagian besar kok. Tinggal bagian penutup yang lagi dilatih. Kalau sudah lancar, bawa ke aku biar aku periksa sekali lagi. Selain itu, sebelum minggu depan, pastikan semua persiapan di rumah sudah beres. Aku tidak mau ada masalah sekecil apapun di pesta nanti. Masalah apa? Misalnya, ada yang cara berpakaiannya digunjingkan orang, atau susunan tempat duduk yang jadi bahan gosip, atau ada yang suasana hatinya sengaja dirusak duluan, sehingga memasang muka masam saat pesta berlangsung dan membuat orang luar berpikir keluarga Jiang tidak akur. Yuan, sore tadi aku cuma menasihati Jiang Yu beberapa patah kata saja. Aku tahu, makanya sekarang aku juga cuma mau mengingatkan sepatah kata. Dia bebas memakai apapun yang dia inginkan. Kartu hitam itu dariku, bagaimana dia menghabiskan uangnya itu urusannya sendiri. Kalau ada yang berani banyak bicara lagi di belakang, pestanya akan kubatalkan. Kamu berani menceramahi ibumu sendiri? Makan. Wah, detak jantung host meningkat. Kadar serotonin meningkat, lagi girang dalam hati ya. Choke, diam.